Halo, kembali lagi kita ke pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang deret bolak-balik. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai uji konvergensi sebuah deret. Jadi deret tersebut dikatakan deret bolak-balik bila suku-suku deret bergantian positif dan negatif. Jadi kalau suku-sukunya itu bergantian dari positif terus negatif, negatif positif, itu disebut deret bolak-balik. Contohnya kita punya deret 1, terus min setengah plus 1/3, min 1/4 plus 1/5, dan seterusnya, atau bisa kita generalisasikan menjadi 1 menjadi plus min 1 pangkat n tambah 1 per n. Nah, karena suku-sukunya ada yang positif dan negatif terus bergantian, maka deret ini kita kategorikan sebagai deret bolak-balik. Untuk sifatnya yang divergensi atau konvergensi, untuk deret bolak-balik ada dua hal yang harus kita perhatikan. Jadi ada dua hal penting harus kita perhatikan pada deret bolak-balik, yaitu yang pertama itu adalah konvergensi dari deret bolak-balik tersebut. Ya, dari konvergensi dari deret bolak-balik sebagaimana mestinya. Sedangkan yang kedua yang teman-teman harus perhatikan yaitu konvergensi deret tersebut jika deret tersebut merupakan nilai mutlaknya. Ya, jadi konvergensi deret bila diambil nilai mutlaknya. Jadi teman-teman harus memperhatikan dua hal ini jika teman-teman menemui deret bolak-balik. Nah, deret bolak-balik dia dinyatakan bersifat konvergen. Bila nilai mutlak dari deret tersebut, dari nilai mutlak dari tiap suku-sukunya itu terus-menerus berkurang. Jadi dia deret kayak misalnya contoh 1, terus suku keduanya dia setengah, berarti dia berkurang ya, nilai mutlaknya berkurang dan menuju 0. Jadi atau kalau secara matematis kita bisa menulisnya sebagai suku a n plus 1 sampai tak berhingga lebih kecil sama dengan an, atau limit dari n mendekati tak berhingga dari an itu sama dengan 0. Selanjutnya, jika suatu deret ini sigma n sama dengan 0 sampai tak berhingga dari harga mutlak dari an, jadi jika suatu deret yang harga mutlaknya itu bersifat konvergen dan deret sigma dari n sama dengan 0 sampai tak berhingga n, sedangkan harga atau nilai deret sebenarnya itu juga konvergen, maka deret tersebut dinyatakan sebagai deret konvergen mutlak atau absolutely convergent. Jadi jika harga mutlaknya juga konvergen dan harga tidak mutlaknya juga deret tersebut konvergen, maka deret tersebut dinyatakan sebagai deret konvergen mutlak. Selanjutnya, jika kita punya deret sigma dari n sama dengan 0 sampai tak berhingga dari harga mutlak Bn bersifat divergen, jadi harga mutlak dari deret tersebut, harga mutlak dari suku-suku deret tersebut bersifat divergen, sementara sigma n sama dengan 0 sampai tak berhingga Bn harga tidak mutlaknya atau harga dari deret sebenarnya itu bersifat konvergen, maka deret tersebut kita nyatakan sebagai deret konvergen bersyarat. Ya, jadi ada konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Jadi kita perhatikan contoh, ujilah konvergensi dari deret bolak-balik berikut. Jadi kita punya deret bolak-balik seperti ini. Nomor 1, sigma dari n sama dengan 1 sampai tak berhingga min 1 pangkat n per akar n
atau bisa kita tulis sebagai sigma dari n sama dengan 1 sampai tak berhingga dari min 1 pangkat n per akar n. Ini kalau kita uraikan, masing-masing sukunya adalah min 1 ditambah 1 per akar setengah min 1 per akar 3 plus 1 per 2 min 1 per akar 5 dan seterusnya. Nah, deret tersebut ini merupakan deret bolak-balik. Sekarang kita mau menguji konvergensinya. Jadi limit dari n mendekati mendekati tak berhingga dari deret min 1 pangkat n per akar n. Nah, kita substitusikan n-nya sama dengan tak berhingga, maka kita memperoleh nilainya sama dengan 0. Dan teman-teman perhatikan nilai mutlak dari tiap-tiap suku deret tersebut. Jadi ada min 1, jadi 1, terus akhirnya dia 1 per akar 2, terus menjadi 1 per akar 3, deret keempatnya 1 per 2. Nah, teman-teman perhatikan di situ nilai mutlak suku-suku deret tersebut berkurang secara monoton. Jadi dia berkurang terus, sehingga kalau sampai deret tak berhingga, suku tersebut bisa mendekati 0. Nah, seperti pada syarat sebelumnya yang sudah teman-teman pelajari, kalau suku-suku deret tersebut berkurang secara monoton dan menuju tak berhingga, maka deret tersebut kita nyatakan sebagai deret konvergen. Jadi, deret bolak-balik pada nomor 1 itu adalah deret konvergen. Nah, selanjutnya kita bahas ke soal nomor 2. Nah, kita punya deret bentuknya sebagai sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga dari deret min 2 pangkat n per n kuadrat. Nah, ini deret ini bisa kita uraikan atau bisa kita uraikan suku-sukunya menjadi min 2 ditambah 1 min 8 per 9 ditambah 1 min 32 per 25 ditambah 64 per 36 min dan seterusnya. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Nah, suku-suku pada deret ini harga mutlaknya itu tidak berkurang secara monoton. Jadi dia tidak monoton, dia kadang naik, kadang turun, dia berfluktuasi. Maka deret ini kita kategorikan sebagai deret divergen, ya, karena dia bersifat divergen karena suku-sukunya ya dari 2 terus dia menjadi 1 suku kedua, terus suku ketiga 8 per 9. Nah, dia tidak monoton, berkurang secara konstan mendekati 0, maka deret ini kita nyatakan sebagai deret divergen.